Oh jadi 2 gitar dulu. Bena naon Pak? Bena Pak? Lain Warbuskop. Oh, anjir, saru teu apal Warbuskop. Sa vokalis teh? Ipung. Sebagai ya sebagai BMX ya. BMX. Coba skateboard atau sebagai. Nah, itu yang jadi aneh nanti nah buat di Jakarta mahal tiket gitu. Betul. Bisa nah, di Bandung iya. Nggak mau gitu. Nah, itu kenapa kok kira-kira kok Ya, edukasi yang nggak nyampe atau ya, gimana kok mungkin, menurut Eko yang udah lama nge-organize gitu? Saya sih lebih ke arahnya edukasinya, betul. Edukasi dari kepanitiaannya sendiri gitu. Misteri yang masih belum terpecahkan betul, sampai ayeuna ya. Sampai ayeuna encan nanti. Edukasi mah kurang kumaha bener tuh dari dulu kan. Dari harga tiket segini sampai harga tiket segitu. Gitu kan. Yes, saya Sion. Saya Yev. Son of Brun. Another untold story. Yeah. I like punk and I like shame. I got dick over at West Ham. I'm a fool. Anjing pohon lagi. Halus. Ini. I like punk and I like shame. I got dick over at West Ham. I'm a fool, I guess it's true. Yes. For all I know, I've been back with you in the police car. In the police car. In the police car. In the police car. Yes. Salah satu lagu dari Cockney Reject yang judulnya Police Car. Police Car? Police Car. Kita di Sound of Room. Another untold story. Episode 44 kita syuting dari jam 4 subuh nih. Jam 5 ya, jam 5 subuh. Janari. Janari. Kela, ya guys ya, Janari ya. Yeah. Nah, nih ya, kita tuh ada bahasa yang menarik ya nih. Kan berhubungan teman-teman tuh kan di Siprung sama Bendung Koling nih kan bikin acara juga nih. Nah, kita tuh kedatangan teman ngobrol, teman lama kita banyak ya. Ini mah sebenarnya bukan teman ngobrol, teman lama ya. Kelihatan lama banget. Ya. Suhu ya. Sama derajat. Suhu underscore dan salapan suhu underscore salapan suhu 9. Ya. Nah, kita kedatangan ada Pak Om ya. Sus. Om lah. Om daripada Pak ya. Pak ini bau. Ada Om Eko ya. Om Eko dari Deep Inside ya. Yang selaku Sion tahu dulu dia bisa sebagai apa ya, promotor event organizer gitu. Nah, jadi buat nanti kita cerita banyak nih ya, banyak akan kita bahas lah. Band-band luar mungkin ya. Terus ada band lokal juga yang organize. Band luar apa? Luar leor apa? Luar liar. Luar liar. Ya. Pak Eko boleh diperkenalkan dulu ya, Pak Eko. Ya. Assalamualaikum semuanya. Saya Eko dari Deep Inside. Kabar terakhir saya ini sekarang masih tetap menawarkan band-band dari luar untuk main di Indonesia. Dan terakhir sekarang jadi marketing apa ya? Obat. Marketing online lah. Online. Oh, tadi saya dengar kirain marketing obat. Ternyata marketing online. Kesibukan marketing online tuh ngapain aja sih kira-kira? Ya, sekarang ini kita menawarkan ini lah. Om itu lebih ke arah pendanaan lah. Pendanaan. Begitu pendanaan. Abol duit naloba. Asli. Di mana-mana. Everywhere. Gitu. Oh, jadi pinjol berarti ya? Itu bukan. Mendekati lah. Berarti kesibukan sekarang itu sebagai marketing online. Iya. Tapi buat si Deep Inside-nya tuh masih tetap berjalan. Mungkin masih ngedigging band-band luar lah kan. Apalagi sekarang mungkin ya. Betul. Udah gelombang atau COVID dah, sudah melandai kan. Mungkin banyak band-band luar juga ya, ada yang udah mulai datang lagi ke Indonesia, terus di luar negeri juga udah kayak pesawat terbang aja lah sih. Iya, betul. Mulai kembali ke arah normal gitu. Memang banyak ya sekarang kita pitching. Cuma yang jadi kendala kan satu mungkin kita ada kompetitor juga ya.
yang menawarkan itu. Keduanya kita masih harus mencari klien yang tepat lah. Satu yang tepat tuh sebenarnya yang dalam artian tepat tuh seperti apa? Ya sebagai promotornya. Oke. Investor juga. Investor tersebut, ya investor dasar tersebut gitu. Oke. Nah seperti itu. Kalau di Insight sendiri sama kesibukannya berarti sebagai apa aja sekarang? Kabar sekarang tuh. Sekarang ya masih tadi yang saya bilang itu masih kita menawarkan band-band untuk tampil di Indonesia gitu. Itu sih poin utamanya dari dulu tuh seperti itu. Sebelum sesudah kita menjadi promotor untuk band-band yang khususnya band-band di ranah death metal ya. Death metal. Gitu. Death metal ya. Death metal berarti ya. Lokal dulu atau luar? Lokal dulu sebelumnya. Lokal dulu. Ini pengen tahu nih. Asal muasalnya nih. Ya. Jadi si Deep Inside itu dari asal muasal apakah langsung pakai surat tuh ya kirimkan ya Wesel. Atau emang nyokap pensiun. Dari kapan sih? Dari kapan? Anjing. Asal muasalnya aja. Atau di gaji rek dia tuh. Asal muasal iya. dari kapan terusnya? Iya. Jadi kia inti namanya. Waktu awal itu karena saya sering lihat di majalah-majalahnya di luar negeri gitu ya. Semarahin di klub gitu ya. Untuk touring band-band touring di khususnya di Amerika atau di Eropa gitu ya. Nah, di sana kan kepikiran orang subhanallah nyian lah untuk band lokal lah. Main di pub-pub di Bandung gitu ya. Awalnya gitu. Awalnya untuk band lokal dulu kan. Setelah beberapa kali bikin terus saya tuh pernah lihat saya tuh si Brandan Bandung bawa ini band apa sih yang pertama teh Himsa. Himsa di Bukit ya. Lalaju eta Himsa. Saya bisa gitu ya, itu band bule gitu bisa tampil gitu ya, itu naon dah. Saya kan lebih condong ke tadi balik tanya ke death metal, jadi si band death metal, sih naon masalahnya gitu ya. Dicari kan digali padahal emang nomor satu mah duit ya. Yes. Itu kan kebaca itu satunya itu. Oke, saya bilang, berarti itu bisa diatasi dengan ngutang. Pay letter. Pay letter. Bahasa keren namanya, bahasa milenial. Yang akhirnya, bener, ternyata istilah ada niatan terus ada modal, bisa jadi. Yang akhirnya pada 2004 membawa band death metal dari Amerika tuh si Disgorge itu. Awal mulanya ya. Jadi itu berarti 2004 si 2004 Deep Inside itu. Itu udah awalnya sebelumnya tuh berarti kan di lokal dulu ya 2000 ya. Bandnya misalnya band lokalnya pernah saya. Dulu tuh ada Geboren ya. Terusnya anak-anaknya Geboren lebih ke waktu itu dibikininnya konser sendiri lah ya. Beberapa yang lainnya mah lebih ke arah kayak bukan festivalnya. Ya festival. Ada beberapa band yang ada 5 ya minimal 5 sampai ada 10 12 gitu kan. Campur-campur lah. Terus ya dulu teh pas Sokama kita tuh masih belum mau nyampurnya. Per genre ya. Death metal jeung black metal gitu si hardcore, punk rock jeung eta gitu. Jadi belum niatan dicampur gitu. Jadi dulu awalnya pasti kan Pak Eko teh ya resepnya ke grindcore lah ya. Iya, itu lah ya. Itu berarti perkenalannya memang sebelum masuk ke Deep Inside teh apakah band-bandan oge atau henteu gitu? Oh iya kaingetan ya benar. Dulu teh sebelum bikin itu teh ya ngeband oge lah ya. Ngeband. Ngeband. Death metal oge. Mantap. Gitu. Ya, sampai pas zamanan saparua kerenaon rame-ramena. Terus dibangun. Anjing zaman era eta. Segan tuh pas saparua dibangun. Bawaan gitar gitu kan atau apa? Nya main. Main. Tong jadi ieu na tuh. Jadi naon jadi sebagai naon gitu ya. Kru. Sana main band tapi kru kumaha sana. Udah serius. Ya biasa aja masalahnya. Udah lama enggak ketemu kan Pak Eko jadi emang kangen. Dulu mampir tiap weekend pasti ke Linonya sehari jadi kan pasti aja nongkrong di Pak Eko tuh. Aduh, makanya sekarang asa iya we aja. Asa demi lebaran kemarin. Lah, gimana Pak Eko terus lagi? Jadi pemain gitar lah. Gitaris. Ritam lebih ke arah ritam. Ritam ya. Itu lapangan bedug atau. Jadi 2 gitar dulu. Band naon Pak Eko teh? Morbuskop. Anjir, sarut teh apal Morbuskop. Vokalis teh? Ipung. Sebagai BMX ya. BMX. Coba skateboard atau sebagai BMX ya Ipung Morbus masih di Platen di Suci. Masih sering ketemu.
Udah jarang. Nah, buat teman-teman nih. Nih ya buat teman-teman nih, buat yang dirubah. Pak Eko ini dulu kan sebagai, ya maksudnya sebelum mungkin beberapa temennya tahunya Deep Inside gitu ya, bikin organize atau nge-arrange band luar atau ya sebagai promotor. Band dulunya tuh Edan, band istilahnya, band anunya maksudnya band dihargain. Oke, itu salah satu band dihargain. Oke, Morbus Corp tuh di zaman separuh ya sebagai pemain ritme lah. Kari atuh. Si Wawan itu ngapalin ya majikannya. Rekan. Terbaik kata. Berarti emangnya dulu emang band-bandan lah. Morbus Corp. Morbus Corp ada album atau? Nah, cuman covering unggul. Tidak berniat ke arah yang lebih mendalam gitu sama. Udah gitu. Baru itu setelah itu kepikiran kenapa kita setelah vakum ya namanya vakum. Ada kepikiran mendingan saya bikin inilah di belakang layar. Nah, berarti aja bikin acaranya gitu kan. Itu asal muasalnya. Mengorganize. Nah, jadi acara. Organize di misalnya ya dulu apalagi pas udah si Morbus Corp ya Morbus Corp apa udah hiatus sebenarnya vakum lah terus apakah di Saparua atau di tempat lain atau di gig atau di. Nah, seperti saya bilang karena awalnya saya suka baca-baca ianya majalah-majalah luar walaupun itu fotokopian ya. Saya lihat wah ya asik juga mau dibikin di pub gitu ya. Kalau majalah fotokopian tuh menangnya di mana Bareto? Biasa weh, serok kan kayak itu lah. Seroknya. Serok LTD. Kebayangnya dulu mah baca fotokopiannya. Akhirnya kan tinggal di Google copy paste deh nya kan translate kan. Dulu kan masih kira ieu A U E O kan ya. Iya. Benar. Yang bahasa Inggris itu kan ya kan buku luar. Dari terakhir buku Jepangnya kemarin itu ya. Atau terus. Itu India teh gitu. Apa kan eta? India nu kebaya merah lain eta. Karma batik. Ya lagu Radiohead. Terus udah si tadi. Tahu deh. Udah tadi teh pasti baca-baca dulu. Itu kepikiran ya, wah. Kan biasanya Sapal ini kan tata mainnya tuh di tempat gede gitu ya. Kenapa kita nggak bikin di tempat kecil gitu. Dan ya lebih intimate lah ya. Yes. Akhirnya kita coba tuh pertama si Geboren, akhirnya keduanya baru cuma si Geboren doang sih yang lebih ke konser tunggal. Itu dulu berarti si Geboren udah konser tunggal ya. Zaman sakit itu sih buat underground rada rare ya. Ya berarti rada rare ya buat zaman segitu ya. Buat underground ya band pionirnya. Bisa kena konser tunggal gitu kan. Iya. Itu punya ide di mana bisa konser tunggal gitu awalnya? Ya itu tadi saya bilang baca teh fotokopian eta. Karena wah, kenapa nggak bisa kenapa nggak kita bikin juga di Indonesia atau hanya di Bandung terutamanya khususnya kita bikin inilah konser tunggal untuk band nih gitu. Si Geboren yang dipilih gitu kan gitu. Ada bedanya. Ya. Di mana venue? Itu mah di pub di daerah sekitar itu alun-alun lah. Ada apa mah gitu jadinya. Namanya apa alun-alun? Laga loba baju teh lain. Laga lain tukang baju. Lain nama kabelah dieuna lah. Nama pohon deui sing selila. Ari jeung baheula jeung tukang obat, can menjaga obat alun-alun. Itu dagang obat teh alun-alun. Utama jam dinding, tama payung cantik tadi. Pas apa enggak bagi sih ya. Kindo kan. Tadi jualan aja itu. Dijaga-jaga kindo nya sabara. Bukan takut ya bersih lah. Obat geus kotor kan bawaana kan tidur lagi sih. Ya lumayan lah gitu. Akhirnya kan jadi sukses ge Dokmar tinggal. Jadi security orang enak. Di bawah kami batu. Poin kan. Nah, terus kumaha Pak Eko? Lanjut. Iya, setelah itu teh setelah beberapa kali bikin festival ya, festival lokalan. Akhirnya akhirnya teh pas lihat itu yang tadi Simsa Black Day nya, Simsa yang dibawa berandalan teh. Eta bisa gitu. Apa itu bisa teh? Apa kendalanya dari yang saya suka nih si band death metal kenapa nggak bisa datang gitu. Ya itu kan tadi balik lagi nya dana terutama. Kedua emang ada unsur nekat lah, niat gitu untuk membawa mereka tampil coba-coba heulanya. Gitu. Sampai akhirnya emang ya itu ternyata benar. Poin utamanya itu kita ada dana modal sama ya keberanian lah untuk mendatangkan itu 2004. Betul, itu 2004. Berarti bisa udah dibikin lah ya 2004. Untuk internasionalnya 2004. Terus 2004 internasional. Kan pasti lihat Himsa nih. 2004 udah ada internet belum? Atau Wesel? Yang tadi tahan disebutin. Internet berarti ya via email. YM. Lain YM sih. Ya YM. Itu via email. Oh, udah ya. YM itu kan Yahoo. MySpace-nya dulu tuh nya. MySpace. Aji old school gitu. Sih jadi tuh. Lain aduh. MIRC. ASL please. Ya paling. Nah itu
Kan mungkin ya dari luar juga kan ya kalau dulu kan pada tahun 90-an pasti kebanyakan sih surat menyurat ya kayak Betul, dapat CD atau dapat Ya. merchandise atau apapun. Nah, pas di tahun mungkin di milenium ya kesini ya 2002 2003 kan udah mulai nih internet tapi Ya, lemot internet kan senang aja. Ya, senang Ninggal gor. Nah. Ninggalin arah ranting gitu kan ya. Kemana ke bajunya. Terus nah pasti kan lihat di CD-nya. Ya. Nah. Tapi utamanya dulu teh bukan dari sini, bajakana eta nu. Bajakan. Kenapa saya tertarik ka eta? Saya teh ningali drummerna euy. Ieu mainna nah juga mesin kieu gitu. Eta yang bikin penasaran. Oh, Itu. si band teh Disgorge. Disgorge. Ya. Disgorge. Nah, eta kan Kita band mana tuh? Amerika. Terus baca di salah satu majalahnya Death Metal lah yang fokus sama itu, responnya tuh bagus gitu. Kenapa tidak saya coba itu datangkan khususnya ke Bandung gitu ya sebagai kota tercinta ya. Benar kan, benar pisan eta. Pride ya Bandung Pride. Gitu. Itu ya Awal namanya berarti kan. Berarti kan kudu sabar aja. Iya. Email ya. Betul. Kalau IM kan tiktakan ya. Kalau email kan pasti kita harus nunggu. Balasannya itu oke kan di sana kan udah pasti kan kalau di boleh mungkin ya udah email udah emang makanan sehari-hari mungkin ya kalau di kita kan emang kudu ka warnetnya. Benar. Ya. Sarua di itu ke warnet oke sebenarnya mah. Kayak pada tak apa we urang. Udah bodoh ku film. Jadi kan maksudnya kayak gitu berarti email dulu misalnya kan. Nah, cara emailnya tuh kan pasti ya udahlah pakai bahasa Inggris kan. Cuman itu kan ada mungkin zaman dulu apakah kan kalau sekarang kan udah ada pakem-pakem kayak si offering atau apanya itu kan ada misalnya bro bisa tuh ka dieu ada mal mungkin gitu kan ya. Ya aku bahasa Inggris sebenarnya Kan bahasa Sunda. Kan maksudnya hey man you come to Bandung kan gitu kan paling gitu asa juga komen di IG sana gitu. Asa ujian bahasa Inggris. Maksudnya kan bisa gitu. Berarti kan itu gimana untuk meyakinkan ya. Jadi kayak awalnya teh setelah email itu dibalasnya sebenarnya kan dia juga bilang gitu banyak juga yang masuknya menawarkan tapi ujungnya teh menghilang gitu, tidak ada kabar tindak lanjut keseriusannya. Nah untuk meyakinkan bahwa orang teh seriusnya, karena ngulik dalam artian ya nyari orang ataupun saudara lah, setidaknya anu di Amerika ya biar ada kesan orang teh itu dipercaya lah, biar lebih meyakinkan untuk mengatakan ya akhirnya dapat tuh ya. Nah setelah itu ya jadi ada kayak hubungan triangle gitu ya. Kontak nanti langsung band ada satu lagi via ini saudara di Amerika. Okay. Ya, akhirnya mereka oke lah, ayo berangkat gitu. Setelah ya deal-dealannya oke kita berangkat gitu. Nah, itu. Tapi itu susah nggak begitu mendatangkan si band siapa Himsa ya? Bukan. Discord itu susah nggak? Alhamdulillah enggak karena dia melihat respon dari beberapa dari email yang masuk terus ya apapun itu yang sosial media dulu ya banyak yang kontak tuh datang kan dia cuma ya nggak ada yang serius gitu. Akhirnya muncul dia berniatan ya udahlah sok jeung urang gitu tapi yang urang biar lebih yakin ya urang ayo oke dulu cover lah nya istilahnya ada yang bro, jadi sebagai ya representatif lah nah itu eta representatif eta anu cover ya eta kenapa emang kenal atau gimana iya kenal sih untuk gitu karena dia mau diajak kerja sama untuk membantunya meyakinkan si band teh buat datang teh. Nya kenal dulu aja Pak Ekwana teh. Iya, kenal dulu. Atau emang pernah nongkrong lah di dia tuh? Cuma pernah nongkrong di Lino hari itu. Nah. Jadi Foresaner yang Nah, abis itu berarti kan buat ngedatangin si band itu kan berarti kan tak bengek kan pastinya Riders ada Riders enggak waktu itu? Kalau Riders lah, iya pasti perizinan ya. Band luar. Apakah dulu serumit sekarang kah atau langsung ada pisah kah? Atau mungkin pisahnya aya naon ke burger? Jeung limun. Sebenarnya mah sama gitu ya. Cuma karena frekuensi kedatangan band luar ke Indonesia waktu itu nya 24 jarang. Jadi tidak terdetek lah. Mungkin terdetek cuma itu mah kalem we karena kan tidak banyak. Ya. Gitu, seperti itu. Terus ambenya waktu itu. Orang pas sudah dulu gawe di government oge yang geus ada gaji di government oge yang dihukum kalau oge geus cukup. Ayeuna mah kan ieu cari ngabangun imah 200 lantai mah nya. Gitu we terus ya. Janjian kosan mah ya. Janjian kosan sakamar mah. Jadi waktu itu tidak terdetek mungkin orang-orang kayak di imigrasi kemudian cuek-cuek we nya. Paling gitu nya. Gitu itu paling kan ulin atau naon lah. Temu kangen bener. Temu kangen bener bisa tali kasih. Tali kasih.
Itu berarti kan kalau udah datang ke sini berarti kan berarti di visa berarti visa kunjungan lah ya. Visa kunjungan, visa wisata lah. Visa wisata. Nah, buat si imigrasi berarti kan masih belum ini ya. Belum ada yang ngambil lah dulu mahnya. Terus ya Pak, mencium di bahasa Indonesia mencium. Nah, kalau pas di bandara nih kan pasti dijemput ya, Mak. Iya. Gimana tah? Pas di bandara kan pasti bawa alat ya, cuek dulu makan. Iya, karena ya itu dulu itu belum se-strict sekarang karena emang tadi saya bilang frekuensi kedatangan si band luar ke Indonesia waktu itu teh seetik lah. Maksudnya untuk band-band kar itu ya. Iya. Kan? Untuk yang gede mah ya itu mah beda lagi. Beda lagi terus pasti ya kayak itu. Itu yang sampai Metallica, Megadeth tuh kali itu mah ya. Ya pas zaman-zaman Adi Subono kan. Pasti gitu. Berarti itu jadi istilahnya ya achievement goal awal teh linknya pertama ieu teh. Betul ya. Nah, dari saat itu kan jadi ada istilahnya unsur kepercayaan ya untuk ke ngambil lagi band lainnya. Gitu. Yang kedua teh akhirnya yang kedua mah lebih condong ke arah karena bangkar intinya. Bangkar naon itu? Bangkar acarana gitu. Finansialna. Itu pas di Sorenya pas mainnya di Bandung. Di Bandung. Di mana? Di eta nang sih di NASA lain. Lain. Anjing NASA. Geus ka mana tahun sakitu dari YPK. Oh, YPK. Eta gedung eta. Gedung YPK. Bangkar kan? Nah, tiket kejual sabaraha hiji tah Pak Eko waktu itu? Teu nyampe 1.000 euy. Terus harga tiket? Harga itu standar sih untuk maksudnya standar tuh disebut murah disebut mahal sih standar lah. 30 ribuan, 30 sampai 50 ribu lah. 30 mahal lah segitunya zaman baheula. Ya 2004 mah lumayan. 2004 sih lumayan sih. Lumayan gitu. Terus buat si bandnya kan pasti ada fee juga menurutnya. Atau gimana tuh? Transport lumayan, itu langsung straight langsung ke US. Iya, ke US. Edanya. Iya, eta US langsung. Berat. Jadi untuk masalah fee mah kan karena awal katanya ingin lihat respon penonton di Indonesia seperti apa ya mereka sih nggak usah lah, penting mah transportnya ditanggung gitu sama akomodasi lah. Transport lumayan. Lumayan. So straightnya langsung di US mah dan berarti. Direct gitu. Direct kan paling ngeri lah ya. Ngeri kan direct kan gitu. Berarti eta ya rada antara kemudahan dan kesulitan itu ada di sana ya. Jadi kemudahannya pas zaman dulu mah emang lagi nggak straight secara strict skala gitu kan gitu. Kesulitannya nonton saya tiket. Jadi iya bukan off the recordnya dibuka. Jadi dulu tuh gini. Sebelum 2003 saya tuh ngundang band Singapura ya. Singapura. 2003 teh sama tempatnya di YPK. Pamflet udah sebarnya, berita udah bagus lah. Terjadi teh gara-gara si personelnya ada yang nggak bisa masuk. Dapatkan kasus lah dia. Ketika di tag trouble, nggak bisa masuk. Balik deh, satu etanya. Dicoba lagi mereka teh, bisa tuh cina. Oke sok, saya coba deh. Tapi itu pas nggak jadi H-min berapa? Udah mau deket ke acara? Udah acara ya sekitar 4 harian lah, 4 hari 3 hari. Terus tiket udah kejual, terus venue udah disewa gitu. Itu semua. Lumayan band pengiring hungkul berarti. Nyawayana. Pada ya udahlah, kenapa enggak? Bikin lah. Dulu teh si Black Metal? Iyalah campur lah. Nah, anu band Singapura? Oh iya, Black Metal. Untuk ngeganti itu si band yang nggak jadi, itu jadinya di split ku saya, diganti ku saya. Nggak ada dah tuh mah pamflet itu mah. Saya aya di pamflet eta. Udah wes marahin gitu. Pamflet ya. Band naon sih? Invity band black metal, band black metal Singapura. Dan ya di Renegade jeung Sacrilegious ya di Bandung ya. Itu. Di Helgan. Jadi kalau saya bilang ya, si Invity itu juga dikutuk sebenarnya sebelum saya teh pernah dia teh mau dibawa ke Saparuanya, teh jadi oke. Itu orang lain yang organize lain. Di acara festivalnya di Saparua teh jadi. Pas ke saya 2 kali teh jadi oke. Cing jadi dikutuk kan. Masalah ya kan black metal ya, satanik. Coba mong satanik mah diberkahi biasanya. Henteu biasa. Mong ieu we nya. Terus biji lu. Ya berarti nya Invity terakhir di Saparua terjadi berarti ya? Terjadi pernah untuk di Bandung. Di pertama kan Saparua nggak jadi ya Nggak jadi kan. Berarti terakhir kedua ketiga kemudian yang kedua mah personelnya nggak datang semua gitu? Bukan, 1 orang yang bisa masuk, nggak bisa masuk gitu. 1 orang. Kunaon? Pas dicek di imigrasi. Wah iya mah tadi perpanjang KTP. Red flag. Oh, red flag saya boga masalahnya. Gitu. Yang kedua
band personelnya nu keluar. Aduh, emang datang tapi ngeduaan. Udah kita kasih opsinya, nggak sih? Akustikan. Impiati set, DJ set pakai DJ. Nyetel MP3-nya, -1. Kaset kali. Drummerna teh, saya suruh bilang ya ini udah kegentikeun lah, baiklah dua lagu diulang-ulang sih katanya, penting main ke Mungen. Mungen ya. Nah, itu yang jadi presiden buruk ke 2 kali berarti. 2 kali. Hilang kepercayaan. Nah, padahal itu itu emang zaman sakit itu MPT itu emang ya masih, dari DJMR kayaknya MPT ya, emang band lagi-lagi lah. Ngomong Glencore dan bisa nyambung berakhir dulu emang gitu. yang Edan. Gitu. Nah, berarti tadi kan yang pertama MPT nggak pada datang ya temannya. Gua datang ada 1 orang yang bisa masuk personelnya. Tapi bisa main. Nggak bisa karena ya tanpa itu dia nggak bisa main gitu. Udah balik kan drum. Itu yang pertama main gitar. Main gitar. Nah, yang pertama mah. Edan ya berarti langsung pulang deh ya teh. Iya, ke Bandung bisa. Ke Bandung bisa di bandara dipulangkeun. Gitu. Kabehanana. Iya, kabehanana. Walaupun yang 2 tuh emang tidak bermasalah, cuma berarti gitarisnya kan hiji atunya? Nya, tiluan. Oh. Gitu. Bass vokal, gitar, drum. Padahal geus mau make up eta nya. Ah, nya. Atau tibung. Sakan peralatan perang lah, peralatan perangnya gitu. Eta. Nah, yang kedua mah gara-gara eta, pas pisan maksudnya intinya last minute teh ada personel yang keluar drummernya. Padahal kita udah kasih choice-nya pilihan. Biasanya pakai ya drummer lokal we. 2 lagu we, bolak-balik teh setengah jam we. Da penonton mau aya meureun teh mah protes lah. Asa maneh main karena kan untuk mengganti yang sebelumnya gitu yang pertama. Tapi udah pada datang 2-an. Si bandnya yang nggak mau gitu. Ya sebenarnya udahlah nggak usah, mendingan kita mah datang aja lah. Temu kangen deui gitu. Okay. Tapi kafenya Kafenya datang. Pernah ada di Guik ya pernahnya. Ya banyak lah pilihan gitu ya. Cuma ya nggak tahu lah si bandnya hese itu. Pas di sana tuh gimana tuh pas acara tuh? Ya gitu botol itu botol ngarolos. Itu ya. Itu pas saat DJ gitu. Celana jero. Nah setelah kejadian itu, saya bawa si Discord 2004. Jadi banyak keraguan. Sebenarnya wah ekomorbus. Dampaknya band itu. Ke band itu. Hilang kepercayaan dari si penonton teh. Cek penonton teh wah emang ngeprank guys ya. Ekomorbus sih. Masih belum dipisah ya ekomorbus ya. Berarti emang Eta masih kira aman lah ya, masih kira aya sedikit anu katutupan lah ya. Masalah kan nonton pasti ada gitu kan, anu pasti MPT cuman thanks all hungkul lah ya. Kepercayaan leungit lah. Ya kepercayaan leungit tah pasti kan kita pengen tahu. Discord ya. Misalnya Discord kan live pang. Kan dadas acara si Discord. Nyata pas pengen tahu pas datang kan dia kan. Pas datang kan, nonton kemana? Jadi banyak yang menyesal lah pada akhirnya kan. Emang ada yang datang gitu ya. Lebih ke arah penasaran lah. Iya bener tuh acaranya jadi tuh. Karena tiket tadi aja. Karena kan ada kejadian sebelumnya itu kan, impact dari kejadian itu. Iya mah ngeprank gitu nama tapi kewe itu nama cenah. Jadi suku terjadi kayak orang mah ulin ke Bandung. Ketemu sananya barudak lain-lain gitu. Ternyata kan jadi kan. Akhirnya kan diceritakan bla 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 gitu. Terus ya acaranya berjalan lancar ya. Cuma ya dari segi finansial mah bobrok lah gitu kan. Nah dari saya tuh berkembang dari cerita-cerita yon gitu. Ima kayak istilahnya banyak oportunis lah ya. Istilahnya dulu kurang di peta bantuan lah, orang kayak banyak orang sorangan kayaknya ke komunitasnya. Wah gitu ya sudah matian. Palingnya ya orang paling support doa. Oh tibarnya tuh support doa ya. Support doa aja seri. Lain seri, yang seri ke. Coba aja seri. Ya karena mungkin dia lihat lagi itu lagi permasalahan dari awal kejadian sebelumnya gitu. Sampai akhirnya datang ya gitu teh lah namanya oportunisnya. Ya orang mah hanya soknya mangga we. Akhirnya jalan sendiri gitu kan. Ya sebenarnya jalan sendiri. Cuma kan pas setelah datang si band datang ke sini kan kita butuh teamworknya. Emang ada teamworknya. Cuma untuk yang handle band sendiri kan dia hungkul gitu. Jadi pecah ya saya harus izin, harus ini bla 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 bla. Nah ini ya ada yang dari gitu dari komunitas sudah semuanya diajak ngesok ya bawa we. Selama aman mah gitu sampai kumaha ya. Karena kan ini tamu ya. Tau sampailah kayak jadi ada presiden buruk kayak orang kan untuk menang dan marane gitu. Nah untuk menebus semua itu bikin sesuatu naon gitu, bikin ngedatangin lagi band setelah si Discord itu. Ya, setelah Discord itu ada kebayangnya setelah Discord ya, Discord terus
dadas gitu. Main internet oke sajaban berarti mereka. Nah, jika kan wajar berarti bukan wajarnya pasti adanya siklus betul. buat promotor atau nya. Ya, betul. Jadi akhirnya setelah mengalami ya itulah kemunduran dalam finansial, tetap kita berusaha kita mencari band yang bisa didatangkan sampai setahun lamanya akhirnya terkapok-kapok ini ya, namanya. sama. Tetaplah kita berusaha semangatnya berarti semangat pasti semangat ya biasalah. Ya. Anak muda dulu kan. Anjir. Bahaya. Enak muda kene sih. Enak muda kene. Sangkan tadi ya kan. Itu akhirnya dapat tuh, cuma nggak dikasih ke Indonesia karena ada presiden buruk itu ya. Nyarinya juga sih ada band Swedia lah nya. Akhirnya dilempar lah ke Thailand dan ke Australia. Nggak didatangkan ke Indonesia karena tapi lewat Eko dulu. Ya, lewat saya dulu gitu kan. Kita tawarin ke Indonesia nya mungkin karena sebelumnya ada presiden buruknya aja. Presiden buruknya itu emang dari si eventnya atau dari si bandnya? Enggak, dari kitanya karena ada itu teh kan Impaited teh ya. Yang Impaited ya berimbas ke Discord juga. Dari Discord ada beberapa hal istilahnya kayaknya ya namanya satu orang lah. Kita handle acara satu orang kan ripuh lah gitu ya. Jadi kan sudah minimalis ya. Tapi kan anggapan orang minimalis itu teh mana kayak gue sorangan duitnya. Lain. Ocan aya pikiran kan dia baret somanya acan. Itu profesional. Benar. Lebih ke situ ya. Karena itu Makanya band segede kieu cenah mana tempat kena di dieu, tempat kena di ieu di kosan. Kamar mandi di luar nih. Kamar mandi di luar. Nah, itu jadi presiden buruk kan itu. Makanya pas dapat band Swedia eta, kasih gitu ya. Ya orang udah a priori heula gitu. Saya koma euy. Kamar ge oke emang berhasilnya, cuma kan dari segi pelayanan apa itu kurang. Image masih jelek ya. Image masih. Tapi kan emang manpower emang ya dulu masih kurang kan. Manpower masih kurang oke gitu kan itu. Nah, berarti tapi emang buat si band yang kayak si Discord sama yang dari Swedia itu dia mah mau aja datang ke sini. Karena kan udah ada kita kasih tahu juga orang geus pernah mau si band ini Discord terus ada sebagai kalau misalnya kamu itu tanya lah. Ya. Buat portfolio atau apa itu namanya tanya we. Sudah ada agreement kayak itu, gitu. Cuman pas datang ke sini buat Sanur handle setetes gitu bantuan support gitu kita. Nggak ada gitu. Terus jadinya dia dilempar ke Thailand sama Australia. Dan dia padahal kita 2000 itu udah masih di 2004. 2004 anjir Thailand masih kira bisa handle-nya. Iya, gitu. Orang Indonesia bisa, apalagi Australia sama Thailand gitu kan. Ya maksudnya Thailand itu belum banyak ya yang organize band-band. Belum bisa. Belum. Ya maksudnya makanya yang coba-coba. Masa tadinya. Betul. Anu bawah tanah mah masih belum. Ya benar. Ya, untuk yang kelas bawah tanah masih belum ada. Mainstream mah udah ada banyak kasih Adi Subono atau apapun itu ya. Untuk kelas ini mah nggak ada. Cuma yang hardcore mah saya lebih ke si Berandalan Bandung ya. Untuk yang khusus genre ini belum ada yang saya tahu sih belum ada gitu. Berandalan Bandung cuma Himsa aja ya. Iya. Himsa sama Explo ya terakhir. Explo betul. Nah, Himsa sama Explo ya. Explo betul. Paketu berarti Paketu. Nah, gitu. Oke lah. Nah, buat pas abis dari dari Swedia kan lumayan lah paling si offeringnya anggar tapi kan di Thailand teh pakai PayPal. Ya. Dulu mah can aya ieu PayPal teh. Berarti Wesel. Wire transfer. Bank transfer. Aya ATM gitu. Dari bank ke bank. Dari bank ke bank lah gitu. Bank Yunan. Itu kan istilahnya kan via transfer lah gitu kan. Lumayan lah yang meniti idenya. Nah, itu. Jadi ada modal awal deui lah untuk meniti kan. Nah, setelah itu kenapa yang bikin Pak Eko nggak kapok-kapok nyen acara ngondang band luar itu. Lebih ke arah ieu. Apa motivasinya gitu? Fashion not passion teh gini. Passion before fashion. Passion before fashion eta. Jadi emang hasratnya lah dibandingkan apa hal lain mah kumangke lah. Duit mah bonusnya. Nah, kudu gitu. Nya tungtungna eta. Pada akhirnya. Tungtungnya pasti akan dijauhin aja. Nah, ini setelah itu akhirnya kita coba lagi nyari-nyari sampai akhirnya ketemu sama ini promotor Jakarta lah, Renmi Pro lah. Dia teh pengen banget ngundang si Napalm Death. Dari tahun berapa Napalm Death ya? Napalm Death ya. UK ya Napalm Death? Ya, UK. Eta teh hampir itu hampir katanya dia mencoba gitu menarik si band tersebut untuk tampil teh hampir sekitar 5 tahunan can berhasil wae. Kerja keras 5 tahun teh. Ya, can berhasil mana nama gitu. Sampai karena apa itu?
Ya mungkin karena belum ada kepercayaan aja sih. Lebih karena kepercayaan. Balik ke step tadi tuh. Ya, Doi belum bisa ngorganize band luarnya maksudnya. Booking agent ya maksudnya booking agent. Doi ke saya kan berarti kan. Itu sebagai promotor. Nah, ya alhamdulillah nempel kan. Nah, pas si Napalm Death itu gimana berarti? Nah, ya itu portofolio mah tetep satu diajukeun si Discord eta gitu. Setelah TikTok berapa lagi sampai hampir bisa sebut hampir batal aja. Tapi ya mungkin karena geus kuduna jadi akhirnya gitu kan. Akhirnya Napalm Death mau datang ke Indonesia. Walaupun cuma satu show gitu kan. Tapi kan band gede ya Napalm Death sebetulnya. Berarti udah lah, iyalah. Berarti Legend. Tahun seberapa? Itu 2005. 2005. Berarti si Liam Pro masih belum bikin cek belum. Masih kene lokalan lah. Lokalannya underground lokal gitu. Jakarta ya. Jakarta aja gitu. Tengkorak gitu ya. Iya, benar. Berarti berarti pas kebenaran ngadiging langsung ke Napalm Death, aya nu ada yang nyangkut juga. Cik atuh ada di cik panggeserkeun ieu tiasa gitu ya. Ya maksudnya boleh enggak bisa Pak Eko bantuin buat Napalm Death masuk lah ya. Langsung datang. Lumayan enggak? Kenceng enggak itu pas Napalm Death tuh harganya? Buat standar tahun segitu ya? Buat semuanya bisa sebut kenceng sih untuk tahun sebut. Di Bulungan ya? Bukan di Ancol. Oh langsung di Ancol? Karnaval. Oh di Karnaval. Ya itu kan itu jadi satu titik baru lah. Namanya setelah kejadian Metallica itu 2003 kan di langsung dikat. Ya. Nah 2005 eta. Makanya penontonnya ya bisa sebut fenomenal lah. Fenomenal. Apa banyak bisa. Karena pertama kali gitu setelah sejak si Metallica eta dan khususnya band dengan genre tersebut bisa tampil gitu untuk pertama kali. Jadi kan antusiasmenya kumaha lah. Pasti. Bener-bener real lah gitu. Soalnya fansnya lo boge sih. Nah, gitu. Dari berbagai ini kan, dari berbagai IC Napalm Death mah kan emang dari grindcore punk nah emang. Maksudnya emang edan gitu. Doi kan ada political OG-nya maksudnya. Iya. Nah, gitu. Edan maksudnya anjis Napalm Death itu sebenarnya tahun 2005 ya? 2005 Napalm Death-an ka dia edan lah sebenarnya. Jadi tolak ukur lembaran baru mungkin ya, benar. Setelah kejadian Metallica. Iya. Dikat, terus Napalm Death datang. Mungkin lebih well prepare ya si Napalm Death mungkin ya. Betul, untuk saat itu. Untuk saat itu betul. Terus buat si organize maksudnya yang si promotornya juga nggak berdiri sendiri. Oke, enak berarti ya. Ya, nyantai ya, enak tinggal. Oh, kami nggak marking band. Iya, gitu benar. Mungkin itu kan yuk setempat disibukin. Sound ke saya. Kami nggak marking band, duit di kami kalau gitu aja. Itu kan sekarang jadi udah maksudnya si Liam Pro udah punya datang tuh tinggal yuk. Iya, tinggal. Nah, buat teman-teman nih yang punya referensi band luar, kalau mau diundang ke Indonesia, tinggal hubungi aja Deep Insight aja. Instagramnya apa? Eko Insight. Langsung ke Eko. Langsung personal aja. Orang ningali di Deep Insight itu nggak aktif loh. Email? Iya, web ya. DM aja. Di SMS-an weh. Gak usah kalau yang di bisa aja udah lama gak aktif berarti? Ya udah lama gak aktif. Atau paspor? Jika nama itu paspor kita internet. Berarti yang aktif mah yang aktif mah berarti Eko personal lah. Eko underscore Insight. Eko underscore Insight-nya. Lumayan ya mungkin buat kedepannya ya. Nah abis si Napalm Death kan berarti kan si di sana kan tolak ukurnya minimal nu tadi offering si band tadi Swedia kan ya. Dompetnya setik ya, akhirnya jadi motor setik ya. Di Napalm Death kan lumayan nonton oke kan. Karena nama cashless atau nama atau mau. Ya itu kan 2005 kayaknya kan itu. Masih berupa nanti fisik lah. Fisik gitu. Ya ini dari sana kan mulai kan mungkin karena ya, bisa sebut ya orang mau nyebut pionirnya cuma untuk genre tersebut ya baru saya sih yang ini kan yang bisa organize ya. Akhirnya kan ada lagi yang masuk nih buaya banyak pun akhirnya kan. Ada band luar nggak yang pengen ada. Misalnya ke Indonesia lah misalnya gitu. Jadinya ada yang ini ya nge-email balik ya. Mereka yang butuh. Karena kan artis karena kan mereka tahu nih di Indonesia tuh banyak maksudnya untuk metal gitu ya. Si pasarnya bagus ya mereka. Tapi mereka nggak ada orang yang dipercaya gitu kan buat masuk ke Indonesia gitu kan. Akhirnya setelah mendengar dari ini si Discord terus dari Napalm Death. Dari Napalm Death nih ininya poin utamanya kan titik balik nanti. Iya bro di Indonesia edan deh gitu. Misalnya itu triggernya emang. Triggernya benar sih Napalm Death itu. Nah
band luar negeri apa aja? Ini pasti lapisan aja. Ya, mau sih yang paling masih ingat kayaknya lah. Dari grindcore, grindcore ya, paling berkesan masihnya satu sih Napalm Death-nya karena itu titik baliknya. Titik balik lah ya, titik balik. Terus kepercayaan kembali lagi ya dari audiens. Nah, terus yang kedua mah lebih ke arah kalau lihat penontonnya ini dampaknya bisa mendekati sold out lah ya. Ada kepuasan tersendiri lah. Ya, pasti ya, itu mah jelas. Kayak si MXPX yang pertama. MXPX yang Basket Hall, The Black Dahlia Murder yang pertama. The Black Dahlia Murder. MXPX ngehubungin dulu MXPX atau dari kita yang Deep Inside ke sana. Gitu. Apa istilahnya sambil setelah kita di death metal fokus akhirnya kenapa kita coba ke genre yang lain nih. Sugana leuwih nanya. Masanya juga banyak. Benar kan tindakan ujungnya ke sana kan. Masanya juga banyak gitunya. Maksudnya banyak masanya gitu. Iya gitu. Kebetulan lagi hype juga waktu itu lagi booming ya. Lagi booming. Terus Howdy atau itu dah kan teman-teman juga yang di rumah pasti pengen tahu ya. MXPX, Black Dahlia. The Black Dahlia Murder. Terus Halloween yang kedua. Halloween. Yang kedua. Nah, mungkin teman-teman belum tahu ya bahwa Eko ini udah nge-organize dari tahun 2004. Berarti udah tanggalnya kan band luar. Ya. Black Dahlia Murder, Halloween terus. Dari MXPX, Sick of It All pertama. Terus Teror yang pertama. Teror pertama di yang di Itenas. Ya. Sion juga main waktu itu. Beda sih main juga ya. Iya. Teror. Dead Before di sana. Selain grindcore ya, grindcore-nya Noise for Name. Ya. Nah, jadi karunya sih penggemar Noise for Name. Tony Sly. Iya, setelah kedatangan pertama ke Indonesia, dia nggak bisa datang lagi karena dia meninggal. Ya. Si Tony Sly ya. Soalnya padahal itu sold out ya, maksudnya di Depok kan sold out tuh. Di KLOG dan sold out di sana tuh. Gitu. Oh, sepanggung juga sama Bension waktu itu ya, Noise for Name ya? Noise for Name. Di KL Live. Sama teman kita, Budrek. Sepanggung. Ngobrol. Oh iya, nah, karena kita bukan band-bandan nanti. Kru. Ngiring lebat. Nah, nanti kita nih bahas ngiring lebat dah. Nah, buat nanti. Ngiring lebat yang maksudnya ngiring lebat gigs gitu kan, nanti kita bahas ya nih. Misalkan pasti ada promotor, kan pasti ada lah ya. Ya iyalah. Kan tadi kan yang paling hal menyenangkan mah mendekati sold out. Jelas pertama. Terus tadi kan lawan ngomong nagenya mendekati sold out. Tadi itu siapa? Abis si Noise. Ada Noise for Name, terus tadi siapa? Dead Before di sana, Terror, Suicide Silent. Sama yang pertama tuh, yang pertama. Imo ya maksudnya. Deathcore. Ya, Deathcore ya. Ya maksudnya yang penggemarnya si Mitch Zucker ya, tahu pas hari tahu kok bisa itu, maksudnya setelah itu kan dia mau meninggal kan? Ya. Kan? Jadi apa namanya bisa sebut yang pertama dan terakhir lah. Siapa sih? Buat si vokalisnya teh. Si Suicide Silent. Nah, Suicide oke. Ya, bukan jempling sih. Oh enggak. Itu mah accident lah. Accident. Gitu. Suicide by accident ya. Iya. Lain oke. Nah, ya tuh. Sompral gerinya. Innalillahi. Nah, berarti Silent terus melodiknya Not Available. Nah, melodiknya Not Available. Not Available ada kabarnya waktu dulu pernah pertama saya grindcore kan, I have a little green car. Sekarang kan greencore ya, green car. Tapi mobil para connect. Not Available eta kayak rame-rame mungkin di Bandung ya. Dulu kan European Hardcore-nya kompilasi paling Bandung, Jakarta atau di Indonesia European Hardcore tuh kompilasi tahun 95 96 emang edan lah maksudnya 97-an teh. KB semua lagu ada record sudah Available tuh kan. Kids for Fear lah, kayak itu Tears for Fear Tears for Fear band pop. Skin of Tears. Lain What a Tear. What a Tear mah ya menyedihkan. What a Tear sangat menyedihkan. Jadi itu Skin of Tear. Backfire. Backfire ya. Maksudnya si Not Available kan dulu mah edan pisan ya pasti melodik. Mau kena eta rame oge nya. Ya, betul. Eta di tempat itu. Jakarta berarti. Jakarta. Sold out. Sold out ya. Eta kota. Eta cuma satu show. Satu show karena
kenapa disebut not available? Karena emang si Tidak personelnya tidak tersedia gitu. Tidak terrealisasi. Hese gitu. Hese. Ben oke kemana sih? Ya gitu, hese gitu untuk mengumpulkan si personelnya hese karena dia punya profesi apa tetap gitu kan. Itu yang apa? Straight Jerman langsung? Iya, straight Jerman langsung. Nah, saya mau tanya kok nih. Kalau Eko tahu cari referensi nih band yang bisa didatangkan ke Indonesia ya, misalnya oh iya band lagi bagus tuh dari mana? Nyari-nyari referensinya tuh. Lagi Satu sih hype lagi pasti kan kesini stepnya pasti ada ya. Iya, ada. Maksudnya pertama sih ke teman dulunya, komunitas-komunitas yang saya apa misalnya, kumaha band dia. Halus sih. Terus saya baca di reviewnya, beberapa review majalah lah. Wah, ya halus sih kan, bagus sih. Bisa datangkan gitu kan. Itu sih lebih ke arah apa? Tanya-tanya lah. Tanya-tanya. Kerekan gitu ya. Kerekan itu yang emang lebih kayak Tommy tanya, kayak si MFPE kan dulu semua anjing kok edan cerita halus. Lah orang kan teu apa. Not available enggak apa-apa sebenarnya lagu lagi. Iya, udah kan. Tanya dulu kan. Apa lagu Nogol? I have a little green. Ya, benar. Sekarang green core ini anjing borok wae. Sebenarnya green masih melodi. Nah, gini kok. Ya. Kan itu kemarin tuh nge-organize band-band tuh satu show. Pernah tuh ngagarap tour gitu sabaraha kota, sabaraha show di ada pernah. Terus ke tetangga negara gitu. Iya. Dulu tes ini Walls of Jericho yang pertama tuh. Itu di Malang, Walls of Jericho. Jakarta, Singapura. Bermasalah tapi cerita menarik. Bermasalah. Kenapa masalahnya kok? Lebih ke arah payment. Payment di? Ya payment ke band Di daerah? Satu di Jakarta, kedua di Singapura. I Will of Jericho, oh ya. Walls of Jericho yang pertama. Ya. Oke. Tapi masalah payment mah di barudake sok aya benda kan aman cenah di bahasa pek teh pasti itu aduh eueuhan cenah gitu kan Oke, rekan. ditransfer. 3 tahun. Sapa Bos. Panggil lunas. Ngalengit Berarti WC. Wall of Jericho tahun berarti 2007 masalah, 2007. Itu rada agak Ya ada problem lah. Nah, berarti kalau problem yang kayak gitu nih gimana tah? Ngeluarkan deh itu. Hanya Buka dompet. Dompet Harley panjang tadi kan. kita terus terang ini kita bukan acara kita gitu. Juga pilih kayaknya. Terus terang. Kita ini bukan acara kita ada kerjasama sama promotor di sini gitu kan. Ada kopromotor lah, nggak seperti itu kan. Dia yang bertanggung jawab untuk hal ini. Ya langsung ngobrol Yang kitchen tadi bilang kayak kita ditransfer dari Tanggal lah. Kalau gitu. Nah, itu apakah akan hilang kepercayaan dari si band sendiri ke kota ke Eko sendiri gitu dampaknya atau gimana? Nggak ada. Yang berarti nggak ada sih itu mah. Nggak ada. Mungkin karena dia berpikir ada orang apa? Di awal gitu udah ada deal-dealan ya. Deal-dealan, betul ada deal-dealan terus ya dia bisa emang pas kepengen pisan main di Indonesia gitu ya. Di Asia Tenggara tuh Betul. kita bisa bikin gitu. Waktu itu lagi promo album atau apa? Promo. Aduh, lupa ya album namanya. Pernah promo album lah. Karena kan kalau saya punya band pengen gitu. Mutur ke luar negeri atau tur ke kota mana. Nu penting mah transfer bolak-balik aman heula we. Awak tuh gitu, luntang lanting. Agak landang. Bawa koper, sesuhan. Di imah ngegerung. Terus hal-hal itu kan ya. Mungkin band luar juga kebanyakan gitu ya. Maksudnya sih kayak transfer tuh udah aman duluan kan ya. Iya, betul. Apalagi yang sudah istilahnya ada di apa? Dia ada masuk dalam satu agensi ya. Itu pasti untuk secure-nya ya itu transfer dulu. Wah, kayak di luar ya, agensi kan kayak Mad Booking ya, Mad Booking. Mad Booking. Kita deket oke. Deket ke si Mark-nya, Mad Booking berarti Mad Booking emang di Europe-nya organize hampir 70% hardcore sih sana band-band. Iya, betul. Grindcore kan. Iya, betul. Wall of Jericho bermasalah tapi si bandnya masih kena bisa wise gitu. Terus wise. Ada lagi yang paling menyeramkan atau apa ya? Menyeramkan mah nunyeun poho dahar 3 minggu. Anu nunyeun poho mah nggak ada sih sebenarnya ada aja. Berarti sih Wall of semua bisa diatasi ya. Betul. Terakhir kok nge-organize band apa nih? Band Popang Tiny Moving Parts sebelum kejadian apa? Sebelum Covid melanda. Di Jakarta. 2020 Jakarta. Rosi. Rosi Fatmawati. Berarti band etanya Popang. Ya, Popang yang terakhir mah gitu ya. Berarti yang terakhir itu di Rosi ya band Popang ya. Band Popang. Ada band Popang anu rada menarik lucu-lucu gitu atau? Kan ini biasanya lalaki lucu band Popang mah. Ya kan lucu tapi lalaki kabeh ya. Poho mana anjing sama ngomong. Nah, eta ada
itu mah kita yang bikin nih, jadi promotornya itu si Man Overboard sama The Story So Far. Anjir, eta pas ger mung aya nama eta teh kayak Nick Deep. Nah, Nick Deep sama terus teh hijikeun anjing. Kemarin main di ditu nya. Ya. Eta di Vicky Sianipar. Eta gimana tah? Si pas Story So Far jeung si Man Overboard. Eta emang tahun sebenarnya 2012, 2013. Pang, melodic pang itu berarti. Melodic ya? Ya maksudnya melodic pang jeung rada mungkin jika New Found Glory teh nya. Naon sih melodic melodic landcore naon lah. Isi core. Isi listening. Ya isinya core gitu. Isiannya kemana? Isiannya. Nah kayak eta emang lagi nge-hype sebenarnya. Iya. Kayak mungkin band-bandnya kan dulu kayak si banyak lah mungkin si Billfold juga kan ya influence-nya kan kadinya ya. Band Jakarta juga banyak. Eta bagaimana pas ngapromotoran tah? Respon bagus sebenarnya. Responnya bagus. Tiket lumayan lah kejualnya lumayan gitu dalam artian dari kapasitas yang ada gitu 3/4 mah itu. Lumayan lah 3/4. Mendekati soal berarti. Iya, mendekati soalnya. Nah, berarti itu mah enggak ya istilahnya aya receh lah nya. Jadi enggak promotoran gitu. Aya duit tabungan mah aman lah nya. Aman. Eta mah recehna ya. Jelas. Berarti si Man Overboard emang zaman eta nya emang real. Soalnya juga New Found Glory lah nya. Iya, betul. Nah, abis itu berarti kan udah promotor. Ada keinginan promotoran diri atau pas di sana? Ada sih. Tapi lebih pengen bikin tur Indonesia lah. Tur Indonesia. Band lokal atau luar? Luar sih luar. Karena untuk lokal mah kita lihat banyak ya. Tapi belum pernah coba ya beberapa titik sampai lebih dari 10. Nah, itu cita-cita sekarang. Pengen dicoba. Betul. Gitu. Saya tuh pengen eta teh. Berarti band luar anu tes? Tidak gitu. hanya 1 show, 2 show. Betul. Itu. Betul. Jadi ikut atau kalau gitu mah ya bisa bener nih ngilunya. Ya, eta mah bisa diatur. Bisa. Ngiring nempel. Belum dononya tuh ya. Tak apal Ngiring nempel. Ngiring lebet. Nah pasti kata ya masalah ngiring lebet ngiring nempel atau apakah keresahan dari si ada keresahan nggak sih buat dari si promotor kah ya dari perizinan kah atau apalah mungkin dari bikin ya mungkin dari promotor harus pasti jadi ke event organize lah jadi itu ada step-step anjir ya iya kalau menurut saya pribadi setelah beberapa kali bikin acara misalnya untuk masa perizinan mah sebenarnya sih bisa diatasi selama ada uang sih masalah stepnya emang pastinya stepnya udah pasti itu. Jadi kalau kita ada uang mah insya Allah lancar lah. Amplopnya uang mah terlalu jujur lah. Amplop pas dibuka amplop kosong. Ya amplop kosong. Ratmi B2 Salaman gitu. Untuk saya pribadi itu seperti itu. Kalau untuk masa perizinan masih bisa diatasi lah. Selama kita ada uang kita bisa jalan lah. Tapi yang lebih saya tekan yang jadi kesan saya itu ini masalah ini attitude penonton nih. Itu dari khususnya di Bandung ya. Kalau untuk kota lain mah saya nggak tahu udah mau stay di Bandung ya. Attitude penonton dalam artian apa tuh kok? Beli tiket oke. Akur kadinya mah ya. Betul. Jadi karena kita juga lagi ngepromosiin itu. Iya. Beli tiket, don't ask free, jangan minta gratis. Benar itu. Ya. Itu betul. Jadi mungkin karena di kita tuh banyak band ya, banyak band jadi ngerasa circle sahib kental, nah itu bisa tuh nebeng. Mungkin itu jadi kru. Jadi tadi kan, nempel mah tiasa. Siap-siap we, abdi mah kan nyandak drum saset oge apa? Drum saset teh. Tapi bukan gocap ewang gitu. Sama orang 7 orang gocap ewang bae. Nah, itu gimana tah? Nah, itu yang jadi aneh teh buat di Jakarta mahal tiket gitu. Betul. Bisa di Bandung nggak mau gitu. Nah, itu kenapa kok kira-kira kok edukasi yang nggak nyampe atau gimana kok mungkin, menurut Eko yang udah lama nge-organize gitu? Saya sih lebih ke arahnya edukasinya. Betul. Edukasi dari kepanitiaannya sendiri gitu. Mungkin dari si band sendiri. Acara bisa dari bandnya. Ya bisa mungkin dari kalau si band kalau kita speak up masalah itu ya bukan hanya di mungkin kalau di scene hardcore ya yang Sion pernah ada di scene hardcore juga kan. Jadi kan kalau tiap band pasti makasih udah beli tiket support acara ini kalau nggak ada acara ini ya mungkin nggak berjalan. Mungkin kalau saya nggak tahu nggak ada di scene yang lain juga ya. Scene yang lain apakah ada mungkin di punk juga pasti ada mungkin ada punk ada yang kolektif ada yang itu lagi mungkin di luar punk sama hardcore saya sama Sion masih belum tahu nih apakah ada beberapa speak up dari frontman atau apa yang ini beli tiket ya hasilnya susah gitu mungkin ada juga sih sebagian ada cuma ya karena mungkin
Eta tradisi. Jadi untuk mengubah suatu tradisi kan butuh, wah gila lah, butuh effortnya. Iya, butuh waktu yang banyak lah ya, waktu yang lama lah gitu untuk mengubah. Ya kadang orang pernah ngebahas eta oge sih konya waktu itu di saat kebiasaan buruk. Disebutnya kebiasaan buruk masa lalu lah. Betul. Dan sekarang tuh taruhlah di kota tetangga tuh udah dewasa, udah nyadar gitu ya. No tiket, no show gitu kan. Betul. Sementara di Bandung sendiri kadang yang masih aya sih sebenarnya. Iya. Ya itu kadang kesel gitu karena atuh ya amun keke wae tuh promotor buntu atuh ya, kan bikin acara kan kita kan pakai duit aja bukanlah gratisan kan gitu kan. Iya. Produksiannya konya. Iya, produksian kan. Walaupun misalnya dan tanda kutip bandnya bisa bisa kerjasama kan tetap produksian setempat izin karena itu gitu makan minum itu kan ada uang yang mesti di hospitality ya. Iya, hospitality kan. Itu. Kadang jadinya teh aya ada kayak apa ya? Sarkasme lah. Ya nggak semuanya cobaan yang sorangan itu. Ada hayangnya hoki mah. Jika si Joko berarti. Gitu kan. So cobaan sorangan. Karena orang kalau bisa belum pernah adain ya, mereka bisa ngomong seenaknya. Karena dia ngerasakeun gitu kan. Banyak lah itu pas disgorge eta wah gini. Emang ceritanya susah kalau ngelawan yang sudah punya paradigma seperti itu mah hese kan. Dan mana kekeh gitu. Biasanya nama coba we. Coba we bikin sendiri lah. Udah we itu satu gitu. Nah, kita juga lagi campaign itu. Maksudnya itu harus dikampanyekan ya, maksudnya emang udah bukan dari sekarang, emang dari dulu sebenarnya harus Iya, sebenarnya harus dari dulu, betul. Ini jadi kayak tiket tuh emang saling support lah ya. Iya. Bukan hanya tiket, anjir tiket ini udah band baturan, bukan band baturan tapi kan ada beberapa orang atau scene yang terlibat di sana untuk ya maksudnya dari produksian yang lain bla bla bla, terus si movement itu juga gitu kan untuk ya kayak mungkin ya Bu bandnya bisa kolektif buat nyewa alat tunggul nyewa alat tunggul buat venue mungkin donasi dari atau ada tiket ya kayak gitu mungkin ya. Tapi ya itu yang harus yang ditanamkan mungkin kayak hal yang kecil lah, misalnya tiket yang sebenarnya 30.000 atau 20.000 misalnya. Apalagi kan band luar. Ya. Band luar ya effortnya kan edan. Berarti budgetnya betul. Ya kadang saya pikir-pikir aja lokal misalnya. Kan lokal kan dalam artian kan berkeluarga aja gitu. Bagi yang tidak bekerja gitu istilahnya. Berkeluarga kan harus ada yang dihidupi gitu ya. Nah, itu seharusnya jadi pemikiran si yang beli tiket gitu. Orang itu kan nyuport si band oke bukan dalam bandnya juga dia. Ya, benar. Dalam kehidupan sehari-harinya juga kan. Gitu kan seperti itu. Ya kadang aya oge nu main band, urang mah ngandalkeun ti nu band gitu. Nah, kan gitu kan. Rek gawe gengsi gitu kan ya. Loba sih nu gitu oge. Itu. Kadang lapangan kerja enggak ada gitu. Betul. Nah, biasanya deket-deket rek harganya misalnya, "Kok sehat?" Enggak WhatsApp aja. Soalnya orang kejadian gitu, lamun rek deket ke acara kan, Mang sehat, padahal orang rek ke Tren Japati, rek main band areta. Ih, meni awis tepang. Kawan aja sager. Aya teh kabarna saha nu bikin acara teh? Ayeuna teh main di mana sih? Orang mah teh main rek main Japati kali itu. Itu keresahan dari dulu atau teh bener dari dulu. Karena sok bingung gitu, nah ada pas saya band di Jakarta gitu, nah beli tiket gitu. Walaupun dengan harga yang bisa bilang lebih dari di Bandung gitu. Agak mahal ya. Gitu. Nah gitu. Iya, naon gitu. Itu. Misteri yang masih belum terpecahkan betul, juga sampai gitu. ayeuna ya. Sampai ayeuna encan itu. Edukasi mah kurang kumaha bener tuh dari dulu kan. Dari harga tiket segini sampai harga tiket segitu. Gitu kan. Ya betul itu. Edukasi mah udah tiba heula lagi geus. Ayo beli tiket. Tapi udah aduh itu. Padahal itu nya sih jadi ya sih. Naon ya? Titik pangkalan naon kenapa dia karena gitu. Nah, kan ini dari kemarin kan ngobrol ke sama teman-teman panitia dari si Bandung Calling juga kan ya dulu kan. Ya minum beli tiket ya kita nggak ada untung ruginya, cuman bisa ngedatangin ini juga ya inilah udah aman, cuman ya buat ngegantiin si produksi kan dari tiket atau apa-apa gitu ya minimal itu sih ya sebenarnya. Atau mungkin dari kultur Saparua dulu ya ngejebol gitu lah. Wah, bisa jadi jebol pantauan bisa jadi itu bisa jadi nonton bola oge jebol titik pangkal titik itu ya. Kalau mungkin nungguan jebol jadi seperti ini teh. Kan jam 3 sok kadang dibuka namanya. Nah, eta kadang-kadang saya sok eta bahasa zaman Saparua kaingetan. Nungguan jebol. Cenah amun kitu mah salah tuh, edukasinya salah. Berarti kan itu akan berakibat ke si penonton teh geus engke urang nungguan da pas engke dibuka. Nungguan dijebolnya.
ya bisa dijebol atau enggak dibuka sendiri sama panitia. Emang gitu. sok dibuka baretonya. Nah, karena sold out gitu atau kumaha gitu kan. Baiklah guys balik modalnya atau sebenarnya kan enggak gitu. Jangan gitu. Terus ada lagi sih sekarang lah mungkin di kota antah berantah gitu kan ada kayak corporate gede itu band-bandnya Areda terus acaranya digratiskeun tah eta kan gimana tah? Saya mah geuleuh we urang gitu. Karena kemarin juga ya. Kenapa edukasinya jelek berarti gitu. kemarin juga sih itu ya gareuleuh edukasi jelek gitu. Salah. Ya enggak maksudnya kayak gitu kan. Oh, oke. Jadi sebenarnya gini, bagus ya ada ini. Cuma jangan sampai gitu istilahnya disetir ku iya gitu sih. Kalau bisa mah jangan sampai disetir corporate gitu. Ya, maksudnya akan berakibat padanya itu dampaknya itu ke si penonton. Yep. Penontonnya jika dimanja. Terbuai. Betul, dimanja kan. Jadi misalnya tiket murah. Kalau di sponsor lah punten ya. Kalau di sponsor ke corporate itu masalah sebenarnya. Iya. Cuman kalau band Araredan terus digratiskeun gitu. Nah, itu kan hal biasa teman-teman yang udah anjir bikin acara terus yang udah ngedukasi yang lain kan ya mungkin jadi luntur deui mungkin ya. Iya, jadi luntur deui kan. Gitu karunya kan yang DIY gitu yang istilahnya supportnya dapat dari teman-teman dari yang ya dari komunitas ya kolektifan karunya kan aing semaya band ieu gitu sakit gitu jadi respon penonton kieu gitu tiketnya mahal mau tiket mahal ada menonton ieu urang meuli kamari ge sekian puluh band kan sakieu ieu dengan sakieu band sakieu kan jadi ngabandingkeun padahal kan namun dia tahu kalau dia tahu gitu ya sebenarnya kan ada agreement tertentu lah ya antara si ini dengan corporate gitu kan kalau dia tahu cuma kan jadi nanti kan dikata suka generalisasinya benar mengejawat anak yang menggeneralisasi lah gitu yang pada akhirnya si penontonnya gitu nggak sih karena orang mulai di acara yuk dengan band yang anjir full star gitu ya ngan sakieu tiketnya akhirnya juga cek ya DIY gitu tiketnya sekian tuh band kan sabar band itu terkenal mahal teuing sih. Dengan urang mah nebeng. Atau apa itu? Ngangkat eta jadi kru cenah. Ngangkat drum set. Atau Rido Berarti itu keresahan promotor pasti ya? Iya. Berarti teman-teman yang juga bikin gigs kecil atau bikin bentar, itu untuk di Bandung ya. Saya nggak tahu untuk kota lain mah ya. Ini untuk keresahan di Bandung. Kota lain mah nggak jauh beda. Saya udah ya maksudnya gitu kayak di Bandung ya Mas. Kadang ya emang itu penting sih sebenarnya. Itu sangat penting karena kita harus mensupport si acara juga. Iyalah. Di saat orang hayang hiburan, mau yang free gitu. Iya, betul. Ya, seperti itu lah. Benar. Ada lagi nggak keresahan yang pengen di itu sih yang itu mah untuk scene Bandung mah saya pribadi untuk scene Bandung eta sih. Lebih ke arah cik penonton teh atuh ngerti lah. Sadar lah gitu. Tapi kalau sadar mah cik urang mah nyadar, cuman tingkat kesadaran yang berbeda-beda. Iya sih, ya benar. Kadarna nyaho urang kudu meuli tiket sih gitu. Tapi dah yang mending kena meuli 8 botol wes. Pasti ngatur. Pasti gitu. Nah, berbicara dengan pria band luarnya. Kadang saya teh si yang nonton gitu di kita gitu teman di kita pas saya tuh lebih orang lebih cenderung beli merchandise-nya daripada beli tiket ya. Terus saya tinggalin mah. Karena apa? Menurut saya gini, ada merchandise bisa diriakeun ya. Nonton mah ngan sakali. Yes. Naon nu di banggakeun. Kalau ieu mah wah ini rere urang beli sekian juta gitu. Jadi eta kersana di urang ya. Wah, urang geus pernah nonton dia. Padahal teh asup. Teh asup ya. Di luar. Praudna naon? Urang meuli ieu tinggal vintage ya. Vintage. Sekian puluh juta. Cek sisiona memorable sebenarnya. Banyakannya kan itu. Dia lebih mementingkan eta fashion. Catwalk lah fashion. Kan bisa bawa lebot ya orang Sunda mah ya. Fashion hasrat jeung fashion. Nah, padahal teu apal dia pas dijer teh. Anjing si band ieu pemain gitar equipment kieu tapi edan. Ya mungkin nonton kan? Iya. Kalau orang yang ini mah gitu kesana kan, makanya kan kenapa di kita gini, makin kesini misalnya band yang sama, makin kesini kenapa penontonnya berkurang? Karena emang ya dia mah taunya cuma misalnya album ya, dia tidak mengikuti perkembangan si band tersebut sampai misalnya berubah musiknya enggak. Apalagi kamu mau berubah mah misalnya, sisi berubah ya, orang udah bikin lagi album iya, bisa berubah hoream lah aja udah ngeus kamari.
Ya sih, terlepas itu dari selera ya, Iya, misalnya ya, emang gitu kan. sejak gitu sih di orang mah. Begitu. Ya kadang nggak bener sih tadi daripada istilahnya oke lah merchandise mah mungkin kalau yang nonton biasanya kan kalau yang nonton ke mana ke show gitu kan ya itu dia udah prepare gitu ya udah buat pasti ada merchandise-nya tiket udah dapet nih kan ada obrolan enak gitu maksudnya anjir iya drama kieu iya sona bisa kieu sih padahal equipment sarua juga orang-orang iya eta betul. Rencana ke depan deh bisa nih. Oh iya. Sama promotor ada nih gak? Buat promotor yang apa? Terutama di scene ini ya, scene apa kayak melodic, underground lah. Ini ada banyak band yang mau dia minta main lah, seperti si Deep Inside. Iya betul. Deep Inside lah. Me First and Gimme si Legwagon, itu Turnstile, terus Bad Religion. Bad Religion juga, Social Distortion, itu. Ya sok lah. Kalau itu mah kontak lah kami lah. Nah, kampung lah gitu. Eko Instagramnya Eko_insight. Eko_insight. Jadi buat teman kalau di Bandung sih emang agak kekurangan promotor. Iya betul, memang betul, betul. Nggak ada duit, iya duit panas. Karena duit tis. Di eksan. Gampang dompetnya aja saking kayak deh. Kartu ATM gue jero lagi kosong. Ya maksudnya itu kan siga kopiah tanya. Sebenarnya banyak ya kamu ya? Iya, banyak band mau datang mah gitu. Datang banyak tinggal di sini dan ini seperti apa gitu. Gitu. Buat teman-teman bisa ada yang uang lebih atau promotor atau ada brand-brand yang pengennya band-band saha gitu yang ini boleh lah ke Eko. Nah, satu hal lagi Sion, buat teman-teman yang mau beli tiket masih ada kan ya Cockney Reject? Oh, Cockney Reject ya. Tanggal 29 Januari 2023. Nah, kita juga pakai baju ini nih. Nih, ini buat baju si official sebenarnya official merchandise nanti di sana ya. Selain si official merchandise si Cockney Reject-nya, ini official dari si official event merchandise ya nanti. Nah, pendapat Pak Eko nih buat nanti akan anak Bandung nih, Perung dan nanti Bandung kalau kan ada Cockney Reject datang ke sini nih, gimana nih? Pendapat lah gitu. Hal yang bagus sambil ya tadi saya bilangnya mengedukasi juga penonton. Betul. Ya. Buat support acara itu dengan membeli tiket. Betul. Oke. Gitu kan. Setuju. Itu sih. Jadi emang oke lah ya. Support beli tiket. Iya. Untung rugi buat ya itu kan balik lagi kepada kembali lagi si organizer. Organizernya. Dia berpikir ini mau ke profit apa cuma udahlah kita mau bikin aja. Senang-senang gitu. Oke. Itu balik ke sana gitu. Itu Yon. Nah, iya berarti trip and trick tadi belum bisa ada teman-teman mau gimana sih pengen jadi. Jadi sih sebenarnya kalau trip and trick aja, kalau itu mah lebih apa namanya? Dapur murahnya itu mah. Sih. Udah banyak oke dulu. Dia udah banyak oke sana gitu. Makanya sekarang bukan tersisihkan ya. Karena kan semakin waktu terus berjalan. Waktu terus berjalan itu. Orang kan akhirnya dia bisa mungkin belajar juga ataupun itu bisa melihat dari sisi saya sebagai kieu juga nanti kieu bisa memperkirakan ya. Kalau nyoba-nyoba heula. Nah, akhirnya kan dia bisa sendiri gitu kan. Itu ya. Ya, berarti tadi udah obrolin semuanya ya tentang dari pertama pisan gitu ya. Sangat menginspirasi ya. Inspirasi makanya banyak banget kita kan ada di ruang lingkup di musik juga mungkin ada di ruang lingkup musik terus teman-teman mungkin teman-teman yang di rumah juga kan main. Gimana sih band-band luar datang ke itu juga kumaha dan nggak segampang itu gitu terus ya nggak semurah itu mungkin. Betul. Terus ya itu beli tiket paling penting sih ya. Terus apa lagi ya? Tanggal 29 ya, 29 Januari ya. Tuh. 29 Januari ada Cockney Reject. Tampil di Bandung. Band Inggris. Farewell Tour. Farewell Tour betul. Aduh, udah itu mah. Udah nggak akan ada tour lagi. Iya. Tiket berapa? 420. Murah, Proy. Ya, murah. Nggak ada on the spot. Intimate. Jadi, show. Ya, kapan lagi ya? Nah. Ya. Ya mungkin dia agak sedikit ini, gerimis ya. Gerimis ya. Net si Ratnasari, gerimis mengandung. Emang Desi Ratnasari gitu lagunya. Asal tenda biru. Ayo berhubung kita ini aja ya. Dan terus obrolan udah semuanya kita udah bahas semua ya. Padahal masih pengen ngobrol juga sama Asli, Pak masih Eko banyak nih. Cuman ya karena waktu dan lain-lainnya. Ya, betul. Kita harus pamit gitu. Tutup aja ya. Harus kita akhiri. Dan mungkin di episode ke depannya tidak akan kalah menarik ya. Kita mendatangkan narasumber dan kita akan ngobrol-ngobrol untold story. Nah, ya untold story. Ya. Oke, saya pamit.
Saya dari Eko dari Deep Insight. Saya Sion. Bye-bye.